Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama saya Yang. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video di channel ini. Oke, hari ini saya akan membahas ya, Mas, ada teknik apa lagi nih untuk menarik rezeki, dan saya akan katakan ini teknik yang keren, yang simple dan patut menjadi pemikiran Anda setiap hari karena ini very important ya. Jadi ini sangat penting untuk Anda miliki. Dan Anda perlu lakukan ini setiap hari, dan ini keren banget, dan ini mudah nih, sederhana. Simak video ini sampai selesai dan buktikan rezeki Anda akan berlimpah ruah, dan buktikan Anda akan mudah ya, rezeki itu menghampiri Anda. Simak videonya sampai selesai. Halo, Assalamualaikum. I'm happy to meet you again. Oke, thank you. Dan terima kasih teman-teman sudah support channel ini, sehingga channel ini alhamdulillah jadi gede, yaitu semua berkat kalian dan berkat dukungan teman-teman saya bisa terus bikin video di channel ini. Dan saya ingin teman-teman untuk menuliskan doa terbaik di komentar, tuliskan doa terbaik Anda di komentar, so ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang aminin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Fine, hari ini saya akan bahas sebuah topik ya mungkin berbeda ya dari topik-topik saya sebelumnya, bahwa saya ingin Anda memegang sebuah kunci dari rezeki itu cepat merapat adalah kamu harus punya positive feeling dalam hidupmu. Positive feeling, jadi perasaan yang positif. Nah, perasaan yang positif ini salah satunya adalah perasaan happy, perasaan gembira. Jadi uang atau rezeki itu akan cenderung datang kepada orang yang hatinya itu selalu gembira, selalu happy. Jadi seburuk apapun harimu hari ini, so try to be happy. Cobalah untuk terus happy. Nah, memang nggak mudah untuk pada awalnya, tapi ketika Anda megang prinsip ini, oke, happy. Ketika saya ada masalah berarti harus ikhlas, karena ikhlas ini adalah salah satu komponen dari happy. Ya, jadi kalau ada masalah apa, ikhlaskan, terima aja. Ya Allah, saya terima masalah ini. Ya Tuhan, saya terima masalah ini. Saya ikhlas menerima masalah ini. Jadi terima aja. Dan itu akan membuat hati Anda lebih lega, lebih tenang, dada Anda akan makin lebar gitu ya, dan Anda akan lebih lapang dada dalam menerima setiap kejadian dalam kehidupan ini. Oke, terus selain membuat hati Anda bahagia, ada satu teknik lagi, yaitu bikin bahagia orang lain. Nah, ini jadi PR saya setiap hari. Nah, jadi seperti layaknya manusia pada umumnya, kita harus punya PR yang perlu kita lakukan setiap hari. Jika dalam agama saya Muslim, ya saya ada kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan saya, dan itu adalah untuk saya sendiri. Jadi tujuannya ibadah itu sebenarnya bukan untuk Tuhan, karena Tuhan itu sudah maha kaya, maha segalanya, tapi untuk diri kita sendiri, agar hati kita ini menjadi lebih tenang dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih dekat dengan Allah. Oke, itu kewajiban yang pertama ya. Tapi kewajiban yang kedua adalah saya punya PR saya sendiri adalah bagaimana setiap hari saya bikin minimal satu orang happy, minimal satu orang gembira. Nah, ini akan bisa menjadi PR-nya teman-teman juga. Jadi misalkan teman-teman tanya sama saya, Mas, apa sih percepatannya itu bagaimana? Yaitu saya paling pesen aja kepada teman-teman, coba deh dalam satu hari bikin minimal satu orang bahagia. Entah itu Anda memberikan senyuman, Anda memberikan sedekah, atau Anda memberikan sesuatu yang lucu atau apa. Yang penting bikin orang lain itu bahagia. Karena sebenarnya teman-teman, kalau kita mengambil konsep kebahagiaan, sebenarnya ketika kita bikin orang lain bahagia, sebenarnya kita tuh lebih bahagia. Ini kalau manusia normal ya. Kalau manusia normal itu, cara untuk lebih bahagia adalah dengan membahagiakan orang lain. Jadi tugasnya adalah setiap hari, siapa yang ingin Anda bahagiakan? Ada nggak satu orang, atau dua orang, atau berapa orang yang Anda bahagiakan? Minimal kamu bikin senyum lah. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan
di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubungnya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Di bibirnya gitu ya. Nah, ini penting. Mungkin bisa jadi itu anak Anda kan, istri Anda, suami Anda itu juga dibikin seneng di hari itu. Entah itu kalau istri misalkan punggungnya suami dipijeti kayak gitu, "Pak, capek ya, Pak," gitu. Itu juga salah satu agar Anda itu bisa lebih bahagia. Jadi kalau bertanya, "Mas, gimana sih cara cepet bahagia?" adalah kamu bahagiakan orang lain deh. Maka kamu akan cepet bahagia. Dan bahagia ini menarik uang dan menarik rezeki. Sebenarnya juga ini juga mengungkap kenapa orang susah itu kok lama naik levelnya. Kenapa orang susah, orang punya amanah, punya utang gitu kan. Kenapa mereka kok agak susah untuk naik levelnya atau bahkan untuk melunasi utang? Karena ya kita tahu sendiri ketika orang punya utang, orang punya amanah, orang lagi susah, itu juga susah untuk tersenyum. Nah, saya ingin ada sebuah teknik lagi yang mungkin saya akan bahas detailnya, yaitu teknik killing the feeling. Wah, killing the feeling apa itu, Mas? Yaitu membunuh perasaan. Nah, perasaan seperti apa yang dibunuh? Yaitu perasaan-perasaan susah. Nah, bagaimana kita bisa tersenyum ketika kita merasa susah? Nah, ini adalah sebuah misteri, tapi ini ada tekniknya, ya. Yaitu ya tadi itu, kita harus bisa tersenyum ketika kita susah. Ini bukan hal yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, gitu ya. Manusia pada umumnya ketika susah, dia susah tersenyum. Ketika dia lagi sedih, dia lagi susah, dia cenderung menyendiri, dia cenderung merunduk kepalanya begini dan mukanya agak sulit untuk tersenyum. Nah, ini adalah manusia biasa. Tapi kalau Anda ingin menjadi manusia yang berbeda, dalam arti different people, maka Anda cobalah untuk tersenyum ketika ada masalah. Memang ini tidak mudah, tapi ketika Anda sudah terbiasa, Anda punya teknik ini di dalam kehidupan Anda, insya Allah akan luar biasa. Jadi ketika ada masalah apa gitu ya, misalkan mobilnya nabrak pot atau motornya keserempet apa, itu kan biasanya orang marah dulu, biasanya langsung sedih dulu, susah dulu. Nah, di saat itu Anda tersenyum, ya Allah ini takdirmu, ya Allah, ya sudah saya terima, saya ikhlas, gitu ya. Jadi try to smile every day, every time, gitu ya. Cobalah untuk tersenyum di saat kondisi apapun, walaupun itu dalam kondisi susah. Killing the feeling, membunuh perasaan yang tadi yang harusnya kita susah, kita ubah menjadi senyum. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Oke, jadi tadi video singkat adalah yang pertama, bagaimana caranya agar cepat bahagia, yaitu membahagiakan orang lain. Yang kedua adalah cobalah untuk terus tersenyum di saat Anda punya masalah. Saya yakin Anda yang nonton video ini, Anda punya sebuah masalah, but remember ya, jadi ingat, masalah itu akan selesai. Masalah itu akan selesai ketika Anda menghadapi dengan tenang, dengan penuh keikhlasan menerima masalah atau cobaan tersebut. Oke, semoga video singkat ini bisa ada manfaatnya, dan saya doakan teman-teman rezekinya lancar, dilimpahkan oleh Allah dari segala penjuru, rezeki yang halal dan berkah, dan saya doakan Anda selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.